ibu-ibu mungkin pegang kena wajan gitu ya. Wajan itu kan kita kalau orang normal secara otomatis pasti akan menarik. Ya. Nah, pada orang-orang kusta karena ada kerusakan di syarafnya itu tadi, jadi dia cuek aja mau megang wajan ya nggak kerasa panas, tiba-tiba orang lain yang lo kamu nih nggak kenapa tak? Nah, Halo sahabat ID Mojokerto semuanya, berjumpa lagi di acara podcast Media Dokter Majapahit. Media Dokter Majapahit merupakan channel YouTube yang memberikan informasi seputar kesehatan, tentunya dari sumber-sumber yang terpercaya. Baik, pada podcast kali ini tentunya tidak kalah menarik dari podcast-podcast kita sebelumnya. Kita akan mengangkat tema seputar kusta. Apa itu kusta? Bagaimana kita menyikapi penyakit kusta ini di masyarakat? Memang kejadian dari penyakit kusta ini sedikit, tapi masih banyak masyarakat di dunia ini yang menderita penyakit kusta karena minimnya informasi yang didapatkan. Apalagi ditambah dengan stigma yang ada di masyarakat tentang penyakit ini sangat besar sekali. Oleh karena itu telah hadir bersama kita kali ini narasumber yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Diah Ratri Anggraini, spesialis dermatovenerologi dan estetika. Selamat datang dokter. Iya. Selamat bergabung di podcast kita kali ini. Senang bisa membersamai di sini dokter. Terima kasih kesempatannya, Dokter Kiki. Iya. Baik dokter, kita membicarakan tentang kusta karena memperingati Hari Kusta Sedunia ini ya dok. Sebetulnya penyakit kusta ini kan penyakit yang sudah lama ya dokter ya. Sudah lama, sudah sangat tua sekali. Tapi memang stigmanya sangat besar di masyarakat. Sebetulnya penyakit kusta sendiri itu apa sih dok? Jadi penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Tapi memang sebetulnya penyakit ini nggak cuma kena ke kulit dok. Jadi dia intinya kenanya ke syarafnya. Cuma memang dia di syaraf tepi. Nah pada akhirnya dengan perjalanannya bakteri ini tadi, dia bisa mengenai organ yang lain. Nah, salah satunya adalah kulit. Tapi organ-organ lain juga bisa kena, karena semua syaraf ada di bagian tubuh kita. Begitu. Ada tidak sih dok gejala khusus tentang penyakit lepra ini? Karena kusta atau lepra ini kan sering sekali kalau di masyarakat itu ya dok ya, misalnya ruas-ruas jari ini yang lepas, apa itu adalah gejala spesifik dari kusta itu sendiri ya dok? Sebetulnya itu sudah merupakan suatu komplikasi dok dari kusta. Jadi kalau untuk awalnya mungkin banyak yang tidak memperhatikan ya, jadi banyak orang itu tidak nggak aware itu apa ya dok? Nggak peduli, betul. Jadi kayak dia tuh kurang memperhatikan bahwa dia kena kusta. Karena gejala awal itu bisa cuma seperti ruam berwarna putih atau berwarna merah. Tapi yang khas adalah dia kehilangan rasa. Mati rasa. Betul. Jadi dia ada di lukanya itu tadi, bukan di luka ya. Jadi di bercak merah atau bercak putihnya itu tadi, dia ada rasa yang lebih tebal, ada terasa gatal. Terus kadang-kadang itu kalau misalnya memang kondisi tubuhnya kurang bagus, dia tidak ada ruam sama sekali, tapi tiba-tiba ada luka di kaki atau luka di tangan yang mungkin dia hanya megang kalau ibu-ibu mungkin pegang kena wajan gitu ya. Wajan itu kan kita kalau orang normal secara otomatis pasti akan menarik. Ya. Nah, pada orang-orang kusta karena ada kerusakan di syarafnya itu tadi, jadi dia cuek aja mau megang wajan ya nggak kerasa panas, tiba-tiba orang lain yang lo kamu nih nggak kenapa tak? Nah itu baru akhirnya dia timbullah luka itu tadi. Karena sarafnya tadi ya dok ya, karena serangan. Baik dokter, tadi kan gejalanya ya dok ya. Terus kalau kita berbicara tentang kusta, kita pasti tidak lepas dari stigma mitos yang ada di masyarakat ya dok ya. Karena
penyakit kusta ini stigmanya begitu kuat di masyarakat. Untuk penularannya sendiri dok, penularan apa benar kusta itu menularnya dengan sangat mudah sekali? Misalnya ya dok, yang pernah saya dengar itu dengan duduk bersebelahan saja bisa menularkan, bersalaman saja bisa menularkan. Apa benar seperti itu ya dok? Itu yang harus kita kikis ya dok ya. Jadi kusta itu untuk penularannya hampir sama seperti TBC. Jadi dia membutuhkan waktu yang lama, dia membutuhkan kontak yang erat untuk bisa tertular. Nah, makanya kenapa stigma itu tadi adalah dia penyakit keturunan, itu karena memang yang kena pasti keluarga terdekat dulu. Karena intens tadi. Dan nggak mungkin kita di rumah pakai masker karena penularan kusta itu adalah lewat droplet. Jadi sama seperti halnya TBC, lewat udara, dan mungkin ditunjang juga dengan kondisi rumah yang sirkulasinya kurang bagus, dengan kepadatan yang padat. Jadi satu rumah mungkin isinya banyak orang, nah itu akhirnya membuat penyebaran dari kusta ini akan lebih mudah. Justru itu yang harus kita tekankan. Jadi stigma itu yang harus kita hilangkan. Jadi nggak perlu takut sebetulnya kalau misalnya ada tetangga kita yang kena kusta. Apakah kita kena? Belum tentu, karena kan kita nggak tinggal satu rumah. Oh. Berarti bukan karena bersentuhan ya dok ya, bukan karena bersentuhan, bukan karena bersalaman, bukan karena duduk yang dekat, tapi malah karena droplet. Ya, droplet itu artinya kan percikan ya. Betul. Percikan dari mulut ya. Betul. Yang bisa intens jadi sampai akhirnya tertular. Jadi tidak semudah itu penularannya. Betul, kan dok ya, itu yang harus digarisbawahi, bahwasanya penyakit lepra tidak ditularkan secara bersentuhan dan harus ditularkan secara intens, bukan sehari 2 hari terus tertular ya dok ya. Memang ada sih dok, penularan lewat kontak itu memang bisa, tapi kan kembali lagi ya tergantung dari daya tahan tubuh kita juga. Kalaupun misalnya intensitas kita ketemu dengan orang yang ada sakitnya itu kita sering salaman, kita sering kontak fisik dengan beliaunya, ya memang ada resiko. Tapi selama daya tahan tubuh kita bagus, sebetulnya tubuh kita bisa mengeliminasi bakteri itu tadi. Berarti tadi dokter juga sempat menyinggung bahwa kusta ini juga bukan penyakit keturunan. Yang juga ada mitos dok, penyakit kusta ini penyakit kutukan. Betul. Penyakit karena dosa seperti itu. Dan bisa maaf ya dok, maaf untuk itu pemirsa semuanya, bisa disebut bahwa ini penyakitnya orang yang menengah ke bawah gitu dok. Bagaimana sih sebetulnya dok? Itu tadi mungkin stigma itu muncul karena penderita itu adalah dalam satu keluarga, padat gitu. Betul. Jadi dalam satu keluarga yang kebetulan dalam satu rumah itu mungkin ada 2 atau 3 keluarga yang tinggal bersama, sehingga membuat stigma bahwa dia adalah penyakit kutukan atau penyakit keturunan itu deket banget sama penyakit kusta ini. Padahal sebetulnya ya enggak. Gitu. Jadi karena penularannya itu tadi ya, karena penularannya intensitasnya kita bertemu dengan orang-orang yang menderita kusta itu erat banget ya, otomatis pasti akan mudah untuk tertular. Jadi karena juga faktor lingkungan juga sangat mendukung ya dok ya. Mungkin sirkulasi udara berarti ya. Sirkulasi udara di rumah itu memang berarti harus bagus ya dok ya. Jangan sampai ada yang pengap-pengap gitu. Ya, jadi kalau sudah mulai ada jamur di dinding itu harus hati-hati. Berarti itu tandanya sirkulasinya tidak bagus. Betul. Ya dokter ya. Begitu. Baik dok. Siapa saja sih dok orang-orang yang beresiko terkena penyakit kusta ini? Nomor 1 itu adalah orang-orang dengan kondisi imun yang rendah. Jadi karena dia kondisi imun rendah ini otomatis tidak bisa mengeliminasi bakteri, tidak bisa melokalisir bakteri itu tadi. Karena kalaupun kita hidup di daerah yang endemis, jadi di daerah yang memang banyak penderita kusta di sekitarnya, kita secara tidak langsung punya antibodi terhadap kusta itu.
Nah, tinggal bagaimana kita melayani tubuh kita sendiri. Jadi dengan cara hidup yang sehat, mungkin sering olahraga, makanannya pun juga harus sehat, dan kembali lagi lingkungannya harus bersih. Nah, itu bisa sebetulnya mengeliminasi kusta itu. Cuma ya karena kembali lagi ya, stigma itu sangat berat memang. Saya alami sendiri sebagai dokter, dari saya pendidikan spesialis sampai saat ini itu banyak banget kasus-kasus perceraian maupun bunuh diri yang karena kusta. Gitu. Jadi memang dukungan keluarga itu yang sangat penting ya. Iya, kan seringnya malah dikucilkan ya dok ya, betul. dikucilkan bahkan dihindari dari masyarakat gitu. Jadi kesannya ini yang membuat akhirnya masyarakat enggan kan dok, Ya. enggan untuk berobat. Padahal dia sudah tahu nih benar. gejalanya kan dok Iya, ya. betul. Ya Betul jadi sekali. kita harus mengikis itu ya dokter Iya. ya, bahwasanya stigma ini harus dihilangkan gitu, bukan kutukan. Bukan kutukan ini. Ya, untuk pengobatannya sendiri dok, pengobatan kusta ini berapa lama ya dok? Kalau secara WHO kusta itu dibagi menjadi dua. Jadi ada kusta yang tipe pausibasiler dan tipe multibasiler. Jadi kalau secara awam itu masih ringan, itu adalah masuk ke yang pausibasiler. Sedangkan kalau dia sudah berat itu ke multibasiler. Nah, yang pausibasiler sendiri itu pengobatan cukup 6 bulan. Dengan catatan setiap hari harus minum obat. Nggak boleh putus hari. Nggak boleh putus obat selama 6 bulan. Sedangkan kalau yang tipe multibasiler itu pengobatannya selama 12 bulan. 12 bulan ya? Setiap hari dokter? Setiap hari. Setiap Nggak hari. boleh bosen. Nggak boleh bosan. Nggak boleh bosen. Dan ini kan minum obat tiap hari dok. Dan dalam jangka waktu yang kan lama, 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau tiba-tiba nih dok, seperti tadi, bosen dok, akhirnya putus dia, nggak lagi minum obat atau drop out lah. Apa akibatnya sih dok kalau terjadi seperti ini? Sebetulnya gini, WHO itu baik hati, tubuh kita juga pintar. Jadi meskipun kita bosen ya, dalam jangka waktu tertentu itu masih bisa tubuh kita itu bereaksi terhadap pengobatan yang kita berikan. Jadi kalau yang tadi pengobatan selama 6 bulan, misalnya kita bosen atau mungkin ada efek samping yang muncul dari obat itu tadi, obat itu masih bisa diteruskan sampai 9 bulan. Jadi tambah lama ya dok? Jadi diperpanjang. Makanya kalaupun misalnya mau pengobatannya cepat ya harus tiap hari, jadi nggak boleh mundur. Sedangkan kalau yang 12 bulan itu masih bisa kita toleransi sampai selesai di 18 bulan. Jadi dia tambah lama. Jadi makin kita bosen, makin kita males minum obat, ya otomatis pengobatannya akan jadi Semakin lebih lama, lama. tambah lebih bosen lagi nanti. Kalau untuk masalah drop out dok, selama pengobatan itu masih dalam range itu tadi 6 sampai 9 bulan, kita masih belum mengklasifikasikan sebagai drop out. Tapi kalau memang dia sudah lebih dari 9 bulan itu kok belum selesai ya pengobatan yang 6 bulan ini, ya memang terpaksa kita harus mengobatin lagi dari awal. Nah, bayangkan aja 6 bulan putus di tengah-tengah, nunggu 9 bulan, setelah itu pulang lagi dari awal. 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Jadi yang mestinya 6 bulan jadi 12 bulan. Plus 3 bulan kan? Plus 3 bulan lagi ya. Jadinya kan lama lagi gitu ya. 15 bulan jadinya dok. Betul. Mestinya bisa tuntas dalam waktu 6 bulan saja. Ya. Jadi jangan bosen minum obatnya. Jadi dokternya pun nggak boleh bosen loh yang ngingetin pasiennya. Harus cerewet ini dokternya dok. Bener. Ya. Baik dok. Apakah kusta sendiri itu bisa disembuhkan dok dengan pengobatan yang sangat lama tadi ya dok? Apakah benar-benar sembuh itu bisa ya dok? Kalau secara teori yang bisa kita lakukan dengan pengobatan itu adalah membunuh bakterinya. Jadi harapan kita dengan bakteri itu terbunuh ya otomatis dia tidak akan muncul keluhan. Jadi kok dibilang sembuh, kusta itu akan meninggalkan sisa. Tetap Jadi, ada sisanya. Tetap ada sisanya. Jadi sisa itu
akan muncul kalau imunnya dia lagi turun lagi. Dalam artian gini, untuk bakteri sama kondisi imun itu sama seperti timbangan. Jadi di saat imun kita agak turun, meskipun bakterinya sedikit, jadi dia kan jadi kesannya lebih dominan. Sedangkan pada saat imun kita bagus, bakteri yang banyak pun bisa kita tekan. Gitu. Jadi dengan kita tekan itu tadi, kadang-kadang memang muncul gejala komplikasinya. Jadi kalau pada pasien-pasien yang kondisi tubuhnya masih bagus nih, kalau bakterinya terlalu banyak, pada saat kita berikan pengobatan itu, pasien tuh justru kadang-kadang muncul benjolan-benjolan di dulu yang hanya ruam merah. Oh, jadi benjolan dok. Jadi ada benjolan yang terasa nyeri. Itu sebetulnya adalah reaksi tubuh untuk benar-benar melokalisir si bakteri itu tadi. Jadi dia benar-benar langsung ditangkep di situ. Nah, otomatis muncullah sel-sel radang yang ada di tubuh kita. Tentaranya tuh langsung melumpuk di situ, muncullah benjolan itu. Nah, pada saat itu kadang-kadang pasien itu merasa, aku makin diobatin kok makin sakit ya gitu, dan akhirnya tidak mau berobat. Padahal itu sebetulnya adalah mekanisme tubuh untuk menghancurkan si bakteri ini tadi. Malah dia jadi satu di situ ya dok ya. Jadi udah biar nggak kemana-mana. Jadi wes kamu di sini aja. Di situ dilokalisir dan dimatikan di situ. Nah, kadang-kadang gejala sisa itu tadi adalah bakteri ini tadi punya masa hidup di dalam tubuh. Jadi misalnya tidak diobatin, dia setelah berkembang biak, dia akan mati. Nah, gejala dari bakteri yang mati itu akan dikenalin tubuh kita sebagai benda asing. Nah, itu juga akan membuat benjolan itu tadi. Jadi karena terkumpulnya sel-sel radang. Dan itu nyeri ya dok? Nyeri, kadang akhirnya jadi demam. Ya, itu memang harus kita obatin dengan cepat supaya gejala sisa ini tidak terlalu mengganggu pola hidup mereka, untuk mereka beraktivitas itu supaya tidak terganggu. Terus dok, ini yang sering ditanyakan nih sama masyarakat, jika seseorang itu sudah mendapatkan pengobatan yang lengkap, sudah 6 bulan atau 12 bulan tadi, apakah masih bisa menularkan? Karena kan yang pasti yang ditanya, masih bisa nular enggak dok? Ya, pasti itu kan karena dia kan bersiap untuk kembali ke masyarakat. Takutnya nanti enggak diterima karena masyarakat takut ketularan, padahal dia sudah minum obat secara lengkap gitu. Masih bisa enggak sih dok? Kalau dia pengobatan secara lengkap dan tidak ada penularan ulang, ya udah nggak bisa nular ke orang lain. Aman berarti. Aman sebetulnya, selama memang itu tadi di lingkungannya dia betul-betul sudah tidak ada orang yang sakit, tidak ada yang menularkan ulang ke pasien itu tadi. Nah, otomatis kalau misalnya ada penularan ulang, dia ada resiko untuk kena lagi. Nah, itu yang akhirnya dia menularkan lagi ke orang lain. Tapi kalau selama dia pengobatan sudah tuntas, tidak ada orang sekitarnya yang secara intens bertemu dengan dia itu ada yang sakit kusta, ya insya Allah sudah tidak menularkan ke orang lain, sudah selesai. Tinggal kita menjaga kondisi dari si pasien itu tadi untuk siap kembali ke masyarakat. Untuk masyarakat pun juga kita harus siapkan untuk menerima beliaunya. Iya. Karena kan tadi yang dokter sebutkan bahwasanya yang seperti jari yang lepas-lepas itu kan komplikasi kan. Betul. Ya dok. Berarti sebetulnya itu bisa dicegah jauh sebelum itu terjadi. Ya. Begitu kan ya dok. Jadi untuk masyarakat setelah muncul gejala yang dokter sebutkan tadi seperti bercak yang mati rasa itu, berarti segeralah periksa ya dok ya. Segeralah periksa dan jangan sampai itu berlama-lama akhirnya timbul komplikasi tadi. Pengobatan ini tidak menghilangkan resiko yang lepas-lepas tadi kan dok. Dia tidak akan kembali lah istilahnya. Kecacatan itu kan tidak akan kembali kan ya dok. Mungkin dia bakterinya sudah mati. Tapi untuk kecacatan fisik yang sudah ditimbulkan kan nggak bisa balik lagi. Betul. Dan kembali lagi ya, karena dia kenanya di syaraf dan bisa kena ke organ tubuh yang lain, ya otomatis
tulang adalah salah satu organ yang paling sering kena. Kemudian testis itu juga banyak pasien-pasien laki itu akhirnya ada komplikasi, bukan komplikasi ya, jadi ada keluhan di testisnya. Tapi memang terutama di syarafnya. Jadi syaraf itu akhirnya kelihatannya adalah entah kekuatan tangan, kekuatan ototnya akan berkurang, dan kalau di tangan ya kayak kita megang gelas tiba-tiba pas tanpa dia sadar. Terus kadang seperti gejala-gejala neuropati, jadi gejala-gejala di persyarafan pada umumnya, jadi kayak pakai sandal tiba-tiba lepas gitu. Jadi nah itu memang salah satu ciri, salah satu aja loh ya, tapi kan belum tentu. Jadi tetap harus kita cari ciri-ciri yang lain. Jadi kalau sudah memang ditemui tanda-tanda seperti itu, jangan enggan untuk periksa ya dokter ya. Begitu. Baik dokter, ini kan kita sudah mengulas dari pengertian, penularan, bahkan sampai yang mitos-mitos tadi, kutukan, dosa, terus apa tadi, keturunan ya dok ya. Jadi sebenarnya mitos-mitos itu semua salah ya dokter ya. Betul. Jadi bahwasanya penderita kusta ini bisa diterima lagi di masyarakat. Dan jangan dijauhin ya. Jangan dijauhkan, pesan dokter Latri. Ya, malah diawasi supaya minum obatnya teratur ya dok. Terus dia juga tetap harus menjalani hidupnya dengan normal. Jadi kalau semakin dia kita kucilkan, itu otomatis satu mental pasti kena. Terganggu. Betul. Dengan mental terganggu, otomatis imun akan turun. Dan balik lagi timbangannya akhirnya jomplang. Jadi tidak sembuh-sembuh ya dokter ya. Benar. Jadi stigma-stigma tadi harus belajar kita hilangkan sedikit demi sedikit ya dokter. Jadi penyakit kusta bukan merupakan penyakit keturunan, bukan penyakit yang disebabkan oleh kutukan atau dosa, dan penyakit kusta bisa diobati. Bisa diobati meskipun pengobatannya membutuhkan waktu yang lama, tapi dia bisa diobati dan bisa untuk disembuhkan. Baik dokter, kita kan sudah mengulas semuanya nih secara detail, termasuk pengertian, gejala, penularan, pengobatan. Dokter, ini ada pesan enggak dok untuk masyarakat yang disampaikan ke masyarakat tentang kusta dok? Jadi untuk masyarakat sekalian, kusta itu adalah penyakit yang perlu kita bantu. Jadi kalaupun ada keluarga atau tetangga atau orang dekat lah, teman kerja atau bagaimana yang kira-kira ada keluhan, ayo kita support mereka untuk segera berobat. Dan jangan semakin dijauhin, karena kalau semakin dijauhin ya nanti pasien itu akan merasa tersendiri dan makin memperburuk kondisinya. Jadi jangan jauhi pasiennya dan jangan jauhi keluarganya. Mari kita support pasien-pasien yang memang dengan keluhan kusta ini, dan mari kita terima kembali setelah mereka selesai pengobatan. Gitu ya dok ya. Terima kasih dokter, semoga pesannya bisa sampai ke masyarakat. Baik sahabat IDI semuanya, podcast kita kali ini tentang kusta sangat menarik dan semoga bermanfaat untuk sobat IDI semuanya. Saya akhiri dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.